Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, yaitu pembahasan soal kelas 12 bab 2 bagian uji kompetensi 1. Nah, karena di sini terdapat beberapa soal, jadi saya hanya akan bahas beberapa soal aja. Tapi kalau seandainya adik-adik pengen request pembahasan soal yang nomor berapa, silakan tulis aja di kolom komentar atau juga bisa kasih tahu saya di grup Telegram. Nah, nama grup Telegramnya ini adik-adik. Yang ini boleh ya, pembahasan Intan Pariwara. Nanti akan saya respon di sana. Oke ya, sebelum kita lanjut, saya mau ingetin dulu untuk adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya supaya saya semakin semangat untuk buat kontennya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan hukum kolom ditunjukkan oleh angka yang mana. Nah, berbicara mengenai hukum kolom, maka persamaan yang kita gunakan adalah persamaan F sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F ini adalah gaya kolom, K adalah konstanta, Q1 muatan pertama, Q2 muatan kedua, dan R ini adalah jarak. Nah, sekarang kita bakalan cek ya masing-masing statementnya. Untuk yang pertama ini besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan jarak antar muatan. Kalau yang kedua besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Nah, yang membedakan itu adalah statement yang kedua ada kuadrat, statement yang pertama tuh nggak ada. Nah, sekarang kita bakalan cross check untuk persamaannya. Kita lihat di sini antara F dengan R dia berbanding terbalik. Kemudian di sini kita lihat ya jaraknya itu dia punya kuadrat, yang artinya statement kedua benar sementara yang pertama salah. Nah, sekarang kita lihat ya adik-adik, di antara option berarti B ini salah ya, kita coret dulu. Yang pertama atau yang A juga salah, berarti antara C dan D nih jawabannya. Atau yang E ya, kita coba untuk statement yang ketiga. Besarnya gaya kolom sebanding dengan hasil kali kedua muatan listrik. Dan itu benar, kenapa? Karena kan persamaannya F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, ya kan? Gaya kolom berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan listrik, berarti yang benar adalah 2 dan 3, sehingga jawabannya yang C. Nah, sekarang kita akan coba bahas statement yang keempat, yaitu besarnya gaya kolom berbanding terbalik dengan hasil kali kedua muatan listrik. Salah, kenapa? Karena kan posisi gaya sama kedua muatan adalah berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. 3 partikel bermuatan listrik Q1, Q2, dan Q3 terletak seperti ilustrasi pada gambar. Diketahui muatan listrik Q1-nya positif 2,7 mikrokolom, Q3-nya negatif 40 mikrokolom. Sekarang kita tandain dulu ya adik-adik, di sini kita zoom dulu kali ya. Oke, gini aja deh. Sorry adik-adik kalau seandainya agak berisik ya, karena ada peringatan 17 Agustus ya, ada lomba, jadinya ada acara di dekat rumah kayak gitu. Oke, kita coba geser dulu. Kok nggak mau ya? Oke deh. Nah, di sini ya Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Udah itu jarak antar muatan Q1 dan Q3-nya 4,1. Oh, berarti yang ini ya 4,1 cm. Nah, ini diubah ke meter, jadinya berarti langsung aja ya 4,1 dikali 10 minus 2. Mana sih, kok nggak mau? Oke, minus 2. Udah itu ada lagi jarak antara Q2 dengan Q3. Oh, ini ya berarti ya 4 cm, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 2. Gaya kolom yang dialami pada muatan Q2 sebesar 30 Newton. Ini berarti F2 nya
Akibatnya muatan Q2 ditolak oleh muatan Q3 tetapi ditarik oleh muatan Q1. Nah, statement ini dia nunjukin muatannya ya adik-adik. Dia bilang ditolak sama Q3. Kalau ditolak sama Q3 berarti dia sama kayak Q3 nih. Artinya Q2 nya negatif ya, ditolak oleh Q3 karena dia sama kan sejenis. Kemudian ditarik oleh Q1 berbeda jenis. Oke. Makanya segini ya, 9 dikali 10 pangkat 9. Udah itu yang ditanyain adalah besar muatan listrik pada Q2. Ditanyain berapa nilai dari Q2 nya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, untuk statement yang pertama, kamu harus menguraikan gambar dari arah vektor gayanya kayak gini. Di sini kan tadi dia Q1 positif ya, Q1 ini positif, negatif, ini negatif. Nah, antara Q2 dengan Q3 kan dia tolak menolak tuh, sehingga dia saling menjauhi. Makanya panah yang F23 nya ke kanan ya, atau menjauhi muatan 2. Kemudian antara muatan 2 dengan muatan 1 kan dia berbeda jenis tuh, sehingga dia tarik menarik. Nah, makanya dia panahnya mendekati muatan Q1 kayak gitu. Kemudian kita bakalan nentuin berapa besar tetanya atau sudutnya. Tetanya itu yang ini adik-adik. Nah, kalau kita lihat nih, dia berupa siku-siku. Kalau siku-siku berarti tetanya sebesar 90 derajat. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini kita sebelum ngitung Q-nya, kita bakalan ngitung dulu berapa gaya kolom yang terdapat di F23 dan F21-nya. Yang ini ya. F23 berarti yang ini nih. F21 dan F23-nya. Nah, untuk menghitung F23-nya kita gunain persamaan K2 Q3 per R23 kuadrat. Masukin K-nya dari yang ini ya, 9 dikali 10 pangkat 9. Q2-nya yang dicari ya. Kemudian ada Q3. Nah, ini kan dia negatif 40 dikali 10 pangkat 6 kolom. Negatifnya nggak perlu kamu masukin, cuman tanda positifnya aja, atau tanda negatifnya nggak usah dimasukin karena cuma digunakan untuk menentukan arah, jadi cukup angkanya aja. Kemudian kita masukin R23. Nah, R23 tadi kan yang di sini ya, yang di sini itu adalah 40 cm atau 4 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian jangan lupa dikuadratin. Nah, di sini kamu tinggal kuadratin aja, 4 dikali 10 minus 2. Oke, saya gedein kali ya biar kelihatan. Jadinya itu adalah 16 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kamu tinggal kali aja nih. Atau bisa kamu sederhanain dulu. Dikali aja langsung kali ya. 9 dikali 40 kan 360 tuh. Bagilah dengan 16. Dapatnya 22,5. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 min 6 ya, dibagi dengan 10 min 4. Dapatnya adalah 10 pangkat 7. Benar nggak sih? Iya benar ya, dikali dengan Q2, atau juga bisa menjadi 225 dikali 10 pangkat 6 Q2. Nah, kemudian untuk menghitung F21 caranya sama ya adik-adik, jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Kita langsung aja masuk ke step terakhirnya. Nah, masuk ke persamaan ini. Dia kan harusnya persamaannya itu adalah F2 kuadrat ya, sama dengan F21 kuadrat tambah F23 kuadrat. Saya agak susah mau nulisnya, gimana ya? F23 kuadrat ya, ditambah 2F21, kok nggak mau ya? F21 F23 ya, cos theta. Nah, karena tadi kan tetanya 90, cos 90 itu kan 0, makanya di siang ini kita nggak perlu pakai lagi karena bakalan 0, sehingga kita cuman pakai persamaan yang ini aja kayak gitu. Oke ya, langsung aja. Mana nih? F2 kuadrat sama dengan F21 kuadrat tambah F23 kuadrat. Masukin nilai F2 nya 30 kuadrat, kemudian masukin juga nilai dari F21 dan F23 nya.
Kemudian tinggal kamu kuadratin aja ya, 30 kuadrat 900. 300 dikali 10 pangkat 6 kuadrat berarti 300 kuadrat itu adalah 90.000. 10 pangkat 6 kuadrat berarti 10 pangkat 12. Kemudian 225 nya dikuadratin dapatnya 50.625. 10 pangkat 6 dikuadratin berarti 10 pangkat 12. Kemudian tinggal kamu jumlahin aja 90.000 dengan 50.625. Dapatnya itu adalah 140.625. Nah, karena di sini dia udah sama ya, 10 pangkat 12 dan Q2 kuadrat, sehingga kamu tinggal tulis ulang aja di sini. Nah, kemudian karena kamu nyarinya Q2 ya, atau Q2 kuadrat, berarti yang ini harus pindah ruas, jadinya seperti ini nih. 900 dibagi 140.625 dikali 10 pangkat 12. Nah, kemudian ini tinggal dihitung aja ya. 900 dibagi dengan 140.625 dapatnya adalah 0,0064 dikali 10 pangkat min 12. Nah, karena kita ngitungnya Q2 ya, sehingga kuadratnya ini harus dihilangin. Caranya dengan diberikan akar di kedua ruas kayak gini. Kok nggak mau ya? Oh, oke. Kayak gini dia. Nah, kasih akar kedua ruas kayak gitu. Akar Q kuadrat kan Q2 ya. Kemudian bukan yang di sini ya. Yang di sini, sorry. Nah, yang di sini juga. Gitu. Nah, kemudian tinggal diakarin yang 0,064 dikali 10 min 12. 0,064 akarnya adalah 0,08, sementara akar dari 10 pangkat minus 12 adalah 10 pangkat minus 6. Ini pangkatnya tinggal dibagi aja. Berarti Q2 nya itu adalah 0,08 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja ya dengan optionnya. Nah, kalau kita lihat di optionnya itu dia 160 nanokolom, 80 nanokolom sama dia nano ya. Berarti kalau nano harus diubah dulu ya. Tadi kan dia masih dalam kolom tuh. Kalau nano itu berarti dia dikali dengan 10 min 9. Berarti ini 0,08 dikali 10 min 6 dikali 10 min 6 ya, dikali 10 pangkat 9 supaya jadinya nanokolom. Ini ntar jadinya 0,08 dikali 10 pangkat 3 kan, nanokolom. Nah, 0,08 dikali 10 pangkat 3 itu kan sama aja dengan 80. Berarti jawabannya adalah 80 nanokolom. Nah, cuman karena dia tadi kan udah kita tentuin ya, dia adalah muatan negatif, sehingga jawabannya itu yang B. Negatif 80 nanokolom. Oke ya. Kita lanjut nomor 8. Sebutir debu bermuatan listrik sebesar 5 mikrokolom. Berarti ini Q. Jangan lupa kamu ubah ke kolom dulu, jadinya 5 dikali 10 min 6 ya, min 6 kolom. Kemudian ada massa butiran debunya, ini M ya. Masanya kamu ubah ke kilogram, jadinya ini nih 20 dikali 10 minus 6 kilogram. Kemudian ada G nya, yang ditanyain adalah E, besar kuat medan listrik ya, berarti E nya berapa. Nah, untuk menghitung nilai E nya langsung aja kita pakai persamaan F sama dengan W, dimana F di sini itu adalah gaya listrik, yang rumusnya itu adalah Q dikali E, sementara W di sini itu adalah gaya berat, yaitu massa dikali dengan gravitasi. Karena E yang dicari berarti Q nya harus pindah ruas, jadinya mg dibagi Q. Kemudian tinggal masukin aja ya nilai M tadi yang udah diubah ke kilogram, kemudian masukin nilai G nya dan masukin nilai Q nya yang sudah diubah ke kolom. Lalu kamu tinggal bagi aja, 20 dibagi 5 berarti 4 ya. Ini jadinya berarti
4 dikali 10 min 6 kali 10 berarti 10 pangkat, atau gini aja deh, 10 pangkat min 6 nya dicoret dengan 10 min 6, berarti kan tinggal 4 dikali 10. Nah 4 kali 10 adalah 40, satuannya newton per kolom. Kita lanjut nomor 10. Berdasarkan tabel tersebut, kuat medan listrik yang bernilai sama yang mana? Nah di sini kita menghitung nilai E nya menggunakan persamaan Q per epsilon 0 dikali dengan A. Sebenarnya di sini kalau untuk epsilonnya itu boleh kamu pakai, boleh enggak, karena kan di konsepnya adalah membandingkan, tapi di sini saya pakai aja sih supaya lebih lengkap ya. Oke, langsung aja ya. Di sini masukin aja Q1 nya untuk E1 ya. Kita hitung E1 dulu. Masukin nilai dari Q1 yaitu 2Q, masukin ke sini. Kemudian luas penampangnya sebesar A, jadinya di sini A, sehingga diperoleh jawabannya adalah 2Q epsilon 0 A. Lalu kita masuk yang kedua nih, muatan yang kedua. Muatan yang kedua adalah Q. Mana sih? Ini salah dia adik-adik ya. Harusnya Q2 nya Q. Ini enggak, ini bukan nih. Q2 nya itu berarti harusnya Q, epsilon 0 nya tetap, A2 nya itu 2A. Nah sehingga dia kayak gini jadinya, Q ya per epsilon 0 2A, kayak gini. Udah itu kita coba yang ketiga. Yang E3 nya berarti Q3 nya 3Q, masukin ke sini. Kemudian A3 nya adalah setengah A. Nah ini tinggal dikali aja ya, 3 dibagi setengah berarti kan 3 kali 2 itu 6, Q dibagi dengan epsilon 0A. Kemudian yang keempat, Q4 nya adalah 4Q, masukin ke sini, 4 nya 2A. Nah kamu bagi aja nih, 4 bagi 2 itu kan berarti 2 ya, 2Q epsilon 0A. Nah di sini udah jelas yang sama itu adalah yang keempat dan yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.